Kita lagi jalan-jalan nih di kebun teh. Kita akan ke kebun tehnya Pak Anas dan Pak Anis, dan kita akan mereview tentang teh dan cabai. Nah, sampai nanti ketemu di review kita berikutnya ya. Oke, thank you. Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Hari ini kita lagi ada di kebunnya Pak Anas, Pak Anis. Anas. Jadi ini di kebun cabai. Tanaman cabainya luar biasa, membentang. Nah, ini cabai-cabai banyak sekali yang terkena virus, terkena penyakit. Dan hari ini kita harusnya pohon cabai ini sudah mulai dicabut karena merawat cabai yang sakit seperti ini bisa terjadi karena virus Gemini. Jadi ini akan luar biasa perawatannya, susahnya. Jadi biasanya kami cabut, atau cara yang kedua kami pruning dari dasaran yang memang tidak terkena virusnya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk meregenerasi tanaman ini dan semua tanaman cabai, yang dimana tanaman itu ketika cabai sudah tua tidak perlu lagi dicabut dan diganti bibitnya, tapi cukup diremajakan atau dimudahkan lagi dengan cara pemotongan atas dengan pemotongan bawah. Nah, kita lihat caranya. Nah, ini salah satu contoh petani yang terlalu sayang sama pohonnya. Nah, ini petaninya. Beliau ini sangat sayang sekali sehingga akhirnya batang-batang di bawah ini tidak dipruning sejak awal, sehingga akhirnya lihat banyak sekali cabang mulai dari bawah ke atas, yang akhirnya tanaman yang tadinya daunnya sebesar ini sehat-sehat, subur-subur, mulai masuk ke atas masa pembuahan, daunnya menjadi lebih kecil dan terkena serangan penyakit. Ini akibat apa? Akibat dari tanamannya itu sudah kekurangan makanan yang ada di bawahnya, karena terlalu banyak dahan, terlalu banyak cabang, terlalu banyak daun yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh si tanaman itu gitu. Nah, hari ini karena ini pohonnya mulai sudah menurun, kita akan pruning. Harusnya next teman-teman pemain cabai semua, petani cabai, ketika ini terjadi yang kayak gini tuh dibuang dari awal, bukan sudah seperti ini. Jadi cabang-cabang ini nggak perlu ada di sini gitu. Jadi walaupun sudah berbuah, biasakan pokoknya sejak umur harusnya sejak umur 16 atau 21 hari melakukan pruning itu. Setelah tanam, betul. Nah, karena ini dari umur 16 sampai 21 hari belum dilakukan pruning sejak awal, sehingga akhirnya si tanaman cabai tumbuh dengan seenaknya dia. Wajib gitu. Ya? Jadi akhirnya cabangnya kemana-mana. Nah, karena ini pohonnya juga sudah akan kita pruning, kita akan mulai pruning dari batang tertua di sini. Kita cari, nah ini. Jadi kita langsung pruning semua. Ini di sini. Ini nanti kita semua potong ininya, dahannya. Nah, ini batang tertua, cabang kanan kiri, nih. Mulai cabang ya teman-teman di atas ini, karena tadi dari bawah sini gak dipruning, jadi akhirnya dia nyabangnya sendiri di atas. Nah, yang kayak gini ini yang dipruning, diremajakan lagi gitu. Kita ambil cabang tetuanya di setiap dahan. Tapi nanti buahnya maksimal nggak, Pak? Insya Allah, Pak. Ya, jangan nanti buahnya kecil gitu. Nah, ya. Enggak, Pak. Nanti Kita lihat hasilnya, nanti kita buktikan sendiri. Nah, nanti Bapak bisa jawab. Dengan pengalaman kami yang sudah ada sekarang ini, alhamdulillah tidak pernah terjadi buah yang malah jadi kuntat atau apa. Jadi nggak perlu tanam ulang ya? Nggak perlu tanam ulang, Pak. Nah, ini kan sudah nih, ya, ini sudah semua. Nah, harusnya jarak tanam di antara pohon cabai ini juga minimal itu sekitar 70-an cm minimal. Jarak tanam cabai ini kurang lebih sekitar berapa, Pak? 30 ada? 35 ya, 35 cm. Jadi akhirnya
pohon cabai ini dengan sebelahnya itu tabrakan, akhirnya numpuk semua kan, sehingga membuat buah itu jadi nggak maksimal lagi, karena pohon cabai butuh cahaya matahari cukup banyak gitu untuk masuk supaya dia untuk bisa berbuah. Kalau kayak gini terlalu rimbun dia tidak berbuah. Nah, yang kedua setelah kita pruning ini semua, maka yang kita lakukan Ini cabang yang ini apa Pak? cabang ini potong Enggak, di atas. Enggak Pak, ini udah di atas semua Pak. Jadi cabangnya sudah kita potong semua di atas. Nah ini juga sama. sampingnya masih baru potong akar ya. Nah setelah ini kita lakukan pemotongan akar. Ini proses potong akar itu peremajaan akar. Potongnya kanan kiri. Jadi kalau yang dipotong sebelah sini, maka yang itu dipotong lagi satunya sebelah sini. Kalau yang dipotong sebelah sini, maka yang dipotong satunya lagi sebelah sini. Gitu. Caranya ini cukup ditancap Pak. Ini. Oh akarnya. Nah akarnya terus kemudian di kerep. Nah, Jaraknya dari pohon berapa? 1-2 jari dari pangkal. Gitu. Jadi cukup Tuanya lah. ya, pokoknya tancap sampai ini hampir ketemu dasar, kemudian digunting. Nah, sudah. Termasuk yang sebelah sini juga. Tancap. Digali ya Ustaz ya? Nggak perlu. Tancap, kemudian potong. Nah, sudah. Sampai dia bunyi. Sudah begini. Nggak, ini. Nah, habis itu selesai masuk ini, masuk ampas JC Strong. Mana ampas JC Strong? Ini bukan. Bukan, ini casing, Pak. Ah, ini ampasnya, maaf. Kasih maaf, Pak. Nah, mohon maaf ya, Pak. 2 sendok Ini makan. kurang lebih sekitar 1 sendok sebelah kanan, 1 sendok sebelah kiri. Ini kita masukkan. Kita nggak ada sendok, jadi kita pakai tangan aja. Enggak, saya masih Enggak, Pak? Bau. biarin. Iya, wangi Nah, sate. satu lagi sebelah sini, Pak. Nah, ini harusnya itu diuruk, Pak. Nah, gini. Diaduk sama tanah. Nah, jadi ampas JST tidak boleh, JST Strong tidak boleh di lapisan paling atas, karena ketika dia kena matahari apa segala macam, kena air dia banyak nguap dan banyak kebuang. Gitu. Nah selesai dari situ kita masukkan casing kurang lebih sekitar 2 kilo di antara jarak lubang, bisa kanan kirinya sebelah sini yang dikasih, betul. Ini bisa dicabut ya Pak? Ya. Satu pohon ya. Ya, kurang lebih sekitar 2 kilo. 1 kilo sebelah. Ya, 1 kilo sebelah, 1 kilo sebelah. Ini kita pakai casing, komposnya terserah teman-teman sobat tani, bisa pakai casing, bisa pakai kompos yang memang Ini sudah Bang, matang. Iya, masukkan Pak. Kompos yang matang boleh. Buat sendiri kan bisa Nah, kan, Pak? ini kompos yang sudah matang, teman-teman bisa lihat ini casing. Ini banyak sekali anak-anak cacingnya di sini dan ini nggak bau sama sekali. Kompos yang baik itu tidak berbau. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, warnanya lebih gelap. Kemudian yang ketiga, dia lebih empur. Empur itu apa ya? Lebih gembur lah gitu. Empuk sekali dan tidak panas. Nah, tidak panas sama sekali. Tidak ada gitu. Masukkan ke sini. Ini kalau akar dari dipotong itu Mhm. di musim penghujan nggak masalah. Nggak masalah. Takut nanti airnya banyak dia busuk nggak? Enggak, karena kan ini ada proses bedengan. Karena proses bedengan air nggak akan ngembang di sini. Nyerap lagi nih. Betul, karena ini makainya kompos, jadi dia akan nyerap ke dalam. Gitu. Itu Sobat Tani Indonesia, tips untuk permajaan pohon cabai dan untuk apa namanya itu mencoba melawan dari virus Ini yang daun-daun ini dibuang semua ya. semua nggak usah Pak, sisakan 1-2 ini buat fotosintesis. Dia tetap butuh fotosintesis dari daun, gitu. Tapi yang jelas Fotosintesis itu apa? Hah? Fotosintesis. fotosintesis itu untuk ini Pak, bagaimana si tanaman ini Pengembangan ini makan. Nah, jadi kena sinar matahari, kemudian makan melalui proses pembakaran di daun, gitu. Jadi makanya daun ini tetap dibutuhkan, makanya yang disisakan adalah daun-daun yang masih sehat, gitu. Nah, daun-daun yang ini Bakar. tolong dibakar karena sakit. Nah, kecuali tanaman yang memang tidak sakit, Buahnya diapain? buahnya boleh dijual, boleh makan, silakan, Jual, Pak. gitu ya. Oke, Sobat Tani Indonesia, ini sedikit tips sehat dari teman-teman Lumbung Bumi di saat ini di kebunnya Pak Anies. Dan jangan pernah lupa, yuk
kita semua bertani sehat dan menyehatkan, yang insya Allah hasilnya pun akan sehat di kantong kita. Terima kasih, salam sehat dari semua teman-teman Lumbung